Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Syamil. Di sini saya akan memberikan tutorial untuk persiapan implementasi RME Medicine. Oke, jadi di sini nanti Bapak Ibu setelah masuk ke akun RME-nya masing-masing, di sini akan muncul tampilan dashboard awalannya. Dan untuk awalan pertama itu nanti Bapak Ibu bisa masuk ke bagian menu master data. Nah, sini nanti ada pilihan untuk poli, dokter, penjamin, tarif karyawan, dan yang lainnya. Untuk awalan nanti kita bisa inputkan poli terlebih dahulu. Oke. Nanti sini adalah untuk penambahan poli di puskesmas atau klinik masing-masing ya. Sudah dipilih polinya, nanti setelah itu Bapak Ibu bisa klik tambah data. Lalu silahkan diisikan untuk polinya, misalnya poli umum. Setelah itu nanti klik simpan. Jika sudah diklik simpan, maka untuk file tersebut akan tersimpan ke dalam sistem. Ada sebagian poli yang harus dinyalakan seperti laboratorium, rawat inap, gigi, radiologi, KIA, dan labkesda. Ini hanya untuk poli-poli tertentu yang nanti harus dinyalakan ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Jika sudah selesai untuk penambahan polinya, nanti bisa ditambahkan juga untuk penjaminnya. Nah, nanti sini untuk penambahan penjamin Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu bisa klik tambah data seperti sebelumnya. Silahkan diisikan nama penjamin, lalu biaya penjamin. Setelah itu disimpan. Sudah disimpan, nanti jika ada yang disesuaikan, nanti silahkan diklik saja di sistemnya, jadi tidak perlu dihapus ya. Nah, sini juga bisa disesuaikan kembali untuk biaya penjaminnya. Lalu jika memang status penjaminnya sedang tidak aktif, di sini bisa dimatikan. Lalu di sini juga ada jenis penjamin untuk asuransi dan umumnya, nanti bisa disesuaikan juga. Jika sudah untuk penyesuaian penjamin, setelah itu nanti Bapak Ibu bisa memasukkan ke bagian menu tarif. Oke, ini adalah untuk menu tarifnya. Nanti di sini akan muncul untuk tarif-tarif di klinik ya, nanti bisa dimasukkan di menu tersebut. Silahkan Bapak Ibu klik tambah data, lalu silahkan masukkan nama tarif, lalu kategori, serta poli dan tarif harga. Jika memang kategori belum ada, nanti bisa ditambahkan di sebelah kanannya. Sini untuk penambahan kategori tarif. Dan untuk list kategori ini untuk melihat list-list apa saja yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Seperti itu. Jika sudah, silahkan disimpan. Lalu silakan masukkan harga, dan untuk harga lainnya seperti jasa dokter, fee asisten, BPJS, dan yang lain-lainnya ini bisa disesuaikan kembali. Oke, sudah silakan disimpan. Nanti maka untuk tarif tersebut akan tersimpan ke dalam sistem. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke bagian karyawan. Oke, ini adalah untuk menu penambahan karyawan di puskesmas atau klinik masing-masing ya, Bu sekalian. Jadi silahkan diklik di sini, tambah data. Lalu silakan dimasukkan untuk nama lengkap, alamat email, username, password, dan alamat email ini itu dia digunakan hanya untuk masuk ke RME. Jadi tidak perlu menggunakan email pribadi. Seperti itu. Silakan diisikan untuk tanggal lahir, masuk, nomor telepon, profesi, dan yang lain-lainnya. Jika sudah selesai, silakan disimpan kembali, maka untuk data karyawan tersebut telah tersimpan. Dan untuk penambahan NIK karyawan, situ nanti bisa ditambahkan di kolom NIK di sini, silahkan diklik saja di kolom NIK-nya, setelah itu dimasukkan. Dan untuk data-data lainnya, jika ada penyesuaian di sini, bisa diedit saja langsung ya di sistem. Sini nah, ada nomor telepon juga, lalu alamat, nah, ini profesi, jika ada perubahan profesi, bisa disesuaikan. Dan ini adalah untuk perubahan status ya untuk karyawan tersebut. Apakah karyawan tersebut masih aktif
atau sudah tidak aktif di puskesmas atau klinik masing-masing. Jika memang sudah tidak aktif, nanti bisa dinonaktifkan dan diusahakan untuk tidak menghapus data karyawan tersebut karena data tersebut akan tetap tersimpan di database kami seperti itu. Oke, selanjutnya jika sudah selesai di bagian karyawan, nanti Bapak Ibu bisa menentukan dokternya untuk yang bekerja di puskesmas atau klinik tersebut ya. Jadi untuk langkahnya itu kita penambahan karyawan terlebih dahulu, lalu baru kita menambahkan dokter. Silahkan diklik tambah data, lalu pilih poli dan nama untuk dokter yang bekerja di poli tersebut atau perawat ya. Jika sudah nanti silahkan disimpan, maka untuk dokter tersebut itu akan tersimpan di sistem. Sini juga ada untuk pengaturan jadwal. Jadi silahkan disesuaikan kembali untuk jadwal dokter masing-masing puskesmas dan klinik ya. Jika sudah, nanti kita bisa lanjutkan ke bagian jenis pembayaran. Nah, ini untuk jenis pembayarannya di puskesmas atau klinik masing-masing. Silahkan diklik tambah data, lalu tambahkan nama jenis pembayarannya, lalu tipenya offline atau online kah, dan sini juga ada bisa menginputkan gambar untuk jenis pembayaran tersebut. Jika sudah silahkan disimpan, maka untuk jenis pembayarannya sudah ditambahkan. Nah, di sini juga bisa melakukan status aktif dan non-aktifnya ya. Jadi bisa diubah di sebelah kanan sini. Ada menu nonaktifkan jenis pembayaran. Jika sudah, di sini jika memang ada puskesmas rawat inap ya, di sini juga bisa ditambahkan untuk di bagian rawat inapnya. Nah, untuk penambahan rawat inap ini biasanya kita akan melakukan kelola kelas terlebih dahulu. Di sini silahkan ditambahkan kelasnya, misalkan untuk kelasnya kelas 1. Silahkan disimpan. Jika sudah disimpan, nanti kita akan tambah ruangan. Kita masukkan untuk nama ruangannya, ruangan 1 tadi misalnya saya tambahkan, lalu pilih kelasnya yang telah kita tambahkan tadi ya sebelumnya. Ya, dan saya tambahkan, lalu kita tambah ruangan, lalu pilih kelasnya. Tarifnya untuk ruangan tersebut misalnya 100.000 per malam, lalu status untuk ruangan tersebut aktifkah atau sedang tidak aktif. Setelah itu bisa kita simpan. Lalu setelah dari kelola kelas tambah ruangan, kita lanjutkan ke bagian kelola bed. Ini untuk kelola bednya nanti bisa dimasukkan untuk kodenya ya. Misalkan untuk kodenya bed 1, namanya atau kodenya misalkan RB1. Bed 1, ruangannya kita masukkan jadi ruangan 1, lalu kita isikan status bednya kosong dan statusnya apakah aktif atau sedang tidak aktif. Jika sudah silakan disimpan, maka nanti untuk tambah bed tersebut akan tersimpan ke dalam sistem. Seperti itu. Oke, mohon maaf. Di sini karena jaringannya sedang tidak stabil ya. Sudah nanti akan berhasil ya, nanti tersimpan. Dan selanjutnya jika kita sudah di bagian master datanya, nanti kita bisa lanjutkan ke bagian master farmasinya. Ini adalah untuk penambahan produk atau obat ya di farmasi puskesmas atau klinik masing-masing. Seperti itu. Nanti kita bisa masuk. Mohon maaf Bapak Ibu, sini akan saya coba lanjutkan ya. Nah, sinyalnya sedang tidak stabil. Oke, di sini kita akan menambahkan untuk produk obatnya. Nanti silakan Bapak Ibu masuk ke master farmasi, lalu silakan diklik tambah produk farmasi.
Di sini ada kolom untuk kode KFA, lalu silahkan diisikan untuk nama produknya, kode produk, unit produk, kategori, lokasi, penggunaan, dan kadaluarsa. Seperti itu. Sini juga ada untuk deskripsi produk ya, dan gambar produk tersebut. Lalu sini juga ada pajak yang berlaku dan jenis pajak harga jual. Dan untuk harga pembelian default ini itu harus diisikan. Jika memang tidak ada harga, itu nanti bisa Bapak Ibu isikan hanya angka satu saja. Seperti itu. Lalu untuk stok awalnya, misalkan sini akan saya isikan 100 dan stok minimumnya misalnya 5. Oke. Jika sudah diisikan semua untuk per kolom-kolomnya, itu silahkan diklik simpan produk, maka nanti obat tersebut akan masuk ke dalam bagian list produk. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin itu untuk tutorial persiapan implementasi RME dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, pos di tengah-tengah kepotong aja. Hilang maksud tadi. Sinyalnya, wifi-nya hilang. Kalau lagi pikiran emang sudah didengar lagi belum? Hah? Dengerin aja lagi. Ini beda. Nggak, maksudnya nanti kalau misalnya yang rekamannya itu dia kepotong nggak di tengah-tengah? Ke pause dulu gitu nggak? Pasti ya? Tergantung, kita nggak kayak apa. Oke sih. Iya. Iya.